Shalom jemaat sekalian, kita kembali berjumpa dalam acara Kompas Kekuatan Iman. Kita masih akan berbicara mengenai tema-tema pergumulan hidup yang dialami setiap orang percaya. Dan pada kali ini kita akan berbicara mengenai topik kehilangan. Masih bersama pendeta kita, Pendeta Antoni Nathan, sebagai narasumber kita yang akan menemani kita berbicara mengenai topik kehilangan ini. Nah, kita langsung aja ya. Pak Antoni, kehilangan ini seakan-akan seperti hal yang biasa karena mungkin setiap saat banyak orang ataupun ada selalu yang meninggal ya di belahan bumi manapun, dan pasti di antara di lingkungan sekitar orang yang meninggal itu pasti ada yang merasa kehilangan, merasa berduka cita seperti seakan yang biasa. Tapi ini bukan hal yang menyenangkan. Nah, bagaimana Alkitab memandang kehilangan ini, Pak, bagi orang percaya? Iya, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kehilangan dalam pengertian kita mengalami di mana orang yang kita cintai itu orang yang pernah hidup lama bersama dengan kita kemudian meninggalkan kita melalui kondisi kematian, maka tentu kita akan merasa kehilangan. Pada waktu kehilangan kita akan merasa sangat sedih dan merasa duka cita. Itu adalah sesuatu yang sangat natural. Bukan hanya kehilangan itu akan dialami oleh orang-orang Kristen yang mungkin ditinggalkan mati oleh orang yang dicintainya, tetapi juga dialami oleh semua manusia di dalam dunia ini. Nah, memang kematian yang mengakibatkan orang itu merasa kehilangan orang yang dicintai, itu kalau kita bicara tentang asal mulanya, itu merupakan akibat daripada dosa manusia yang dilakukan oleh Adam, ya, dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat tersebut. Nah, oleh karena itu kita melihat orang-orang Kristen pun yang merupakan keturunan Adam sekalipun sudah ditebus oleh Kristus, karena belum dilepaskan dari tubuh yang berdosa ini, tetap akan mengalami kematian. Hanya memang permasalahan yang harus dipikirkan adalah bagaimana kemudian kita bisa menanggulangi dan menghadapi atau mengatasi perasaan kehilangan karena duka cita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai melalui kematian tersebut. Nah, ini adalah memang merupakan satu pelayanan yang sangat penting dalam pelayanan gereja, pelayanan pastoral, pelayanan penggembalaan, ya. Bukan hanya membimbing orang untuk bisa menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman, kemudian bisa melayani Tuhan atau bahkan bisa memberitakan Injil, tetapi pelayanan pastoral terhadap orang yang mengalami kehilangan ataupun duka cita pun tidak kalah pentingnya. Karena pelayanan gereja ini bisa menolong orang, bisa kemudian bisa lebih cepat pulih mengatasi kehilangan tersebut, ya. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan sebentar. Dan di masa pemulihan itu, Pak, apakah wajar gitu jika orang percaya dalam beberapa waktu itu mengalami kesedihan, meratap, atau harus bisa dengan cepat bisa kembali normal atau bahkan bisa memuji Tuhan? Dan kadang-kadang ada yang dengan mudahnya menghibur orang, mengatakan jangan bersedih terus dong, kayak orang tak punya pengharapan aja. Apakah bagaimana itu, Pak, di gereja mana, Pak? Iya, seperti tadi saya katakan bahwa perasaan kehilangan karena duka cita adalah perasaan yang normal, begitu ya. Jadi kita harus mengatasinya dengan benar pula sesuai dengan ajaran dari Alkitab. Di dalam Alkitab, untuk mengatasi rasa duka cita tersebut, tidak ada ajaran-ajaran yang kemudian mengatakan kita harus mengabaikannya atau kemudian kita menyangkalinya. Nah, itu yang seringkali dianggap kalau orang ketika merasa duka cita, merasa kehilangan, lalu kalau menangis, terseduh-seduh, ataupun meratap dengan amat sangat, itu dianggap kurang beriman. Sehingga di dalam konsep dari orang-orang Kristen tertentu, hal tersebut sebagai sesuatu yang dilarang, begitu. Nah, menurut saya itu justru bukan cara penanganan yang baik. Kalau kita melihat misalnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Kristen di Tesalonika yang mengalami duka cita karena ditinggalkan mati oleh orang-orang yang dicintainya, langsung Rasul Paulus memberikan ajaran yang sifatnya pastoral tetapi doktrinal, ya. Paulus tidak mengatakan orang-orang Kristen jangan berduka cita. Paulus mengatakan boleh berduka cita tetapi jangan seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Artinya apa? Orang Kristen boleh berduka cita. Dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus pun kita melihat satu kasus di dalam Injil Yohanes pasal 11. Ketika Tuhan Yesus datang kepada Maria dan Marta di kota Betania, di mana Maria dan Marta itu mengalami duka cita
karena ditinggalkan mati oleh saudaranya yang menjadi tulang punggung keluarga, yang menjadi mungkin orang yang melindungi keluarga karena mereka kakak beradik, itu dilindungi oleh saudaranya yang laki-laki, kemudian dikatakan jatuh sakit dan meninggal dunia. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke sana dan kemudian Maria berkata, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati. Tuhan Yesus tidak mengatakan, Maria, kenapa engkau menangis? Ketika Maria dilihat menangis, tetapi kemudian Tuhan Yesus meresponnya dengan apa? Dengan menangis bersama dengan Maria dan Marta. Sekalipun pada waktu itu Tuhan Yesus akan segera membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus tidak mengatakan, Maria dan Marta, jangan bersedih dong, seperti orang yang tidak beriman, sebentar lagi saudaramu akan aku bangkitkan dan sebagainya. Bahkan dia menangis bersama dengan Maria dan Marta. Jadi perasaan duka cita karena kehilangan itu perasaan yang sebetulnya berasal dari Tuhan sendiri. Perasaan yang sangat manusiawi, sangat humanis. Jadi kalau mengatasi duka cita dengan menyangkali itu, justru nanti di kemudian hari akan berakibat cukup fatal. Biasanya orang akan mengalami depresi. Yang adalah bagaimana kemudian orang itu didampingi sampai tahap demi tahap, sekalipun rasa duka citanya itu tidak akan pernah hilang kecuali Tuhan Yesus datang kedua kali dan mempertemukan dengan orang yang pernah meninggalkan dia, baru kemudian terjadi satu pemulihan yang sempurna. Orang itu tetap akan merasa kehilangan, ya. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai tetap akan merasa kehilangan, tapi day by day, hari demi hari akan lebih kuat, lebih mampu untuk bisa mengatasinya. Itulah yang menjadi tugas dari orang-orang percaya. Pelayanan pendampingan, pelayanan yang mendukung, bukan pelayanan yang menghakimi, seperti itu, yang menolong. Kurang lebih begitu. Nah, ini pertanyaan yang umum ya, yang banyak orang percaya tanyakan. Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Begitu banyak kejadian yang tragis, dan bahkan dalam kondisi pandemi sekarang ini banyak orang atau keluarga kita yang dipanggil Tuhan itu karena COVID-19. Dan bahkan saya sendiri pun berpikir bahwa seakan-akan kalau orang yang kehilangan orang keluarga ataupun yang dikenal ataupun kerabat karena COVID-19 itu seperti mengalami bencana atau kecelakaan. Karena begitu dia terkena, kemudian dipanggil Tuhan, orang terkena kecelakaan juga kita tidak sempat memberikan kekuatan, penghiburan, bertatap muka terakhir kali, berbincang-bincang terakhir kali. Orang seperti COVID-19 seperti itu juga. Begitu divonis, begitu tahu positif, masuk isolasi, karena tidak sempat mengucapkan perpisahan, tidak sempat ketemu, tidak sempat menyatakan rasa cinta dan kasihnya gitu Pak. Mengapa? Pasti pertanyaan seperti ini muncul lagi Pak. Kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Ya, kalau kita lihat secara teologis, kalau kita bicara asal mulanya, sakit penyakit dan yang kemudian berujung kepada kematian, seperti tadi saya katakan, karena adalah konsekuensi atau akibat daripada dosa manusia, ya. Sehingga kita kemudian bukan hanya mengalami kefanaan di dalam tubuh manusia, yang kemudian kita bisa melihatnya mulainya dengan mengalami apa yang disebut kefanaan itu sebelum mengalami kematian adalah sakit penyakit, tapi juga dunia tempat kita tinggal, habitat tempat kita tinggal adalah dunia yang sudah tidak normal, sudah rusak, sudah tertutup dan sebagainya. Nah, kita tinggal hidup di dalam dunia seperti ini. Nah, jadi sebetulnya kematian bagi orang percaya dengan cara penyakit apapun termasuk COVID-19 adalah karena akibat atau konsekuensi dari kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak ini. Pada satu sisi seperti itu. Pada sisi yang lain, kenapa kemudian Tuhan mengizinkan terjadi kepada orang-orang percaya? Ya, misalnya ada orang percaya tertentu mengalami COVID-19, tidak meninggal dunia, tetapi ada yang meninggal dunia. Ada yang kemudian menjadi OTG, tetapi juga ada yang sama sekali tidak kena. Mengapa demikian? Nah, kita bisa melihatnya dari sisi yang lain, bahwa kehidupan setiap manusia termasuk dan khususnya orang-orang percaya ada di dalam rancangan dan kedaulatan Tuhan. Itu dua hal, ya. Tuhan punya kedaulatan untuk membuat satu planning, rancangan hidup terhadap seseorang tertentu dan terhadap yang lainnya berbeda satu dengan yang lainnya. Maka ketika Tuhan melihat rancangan rancangan dari Tuhan terhadap kehidupan seseorang sudah selesai,
maka kemudian orang itu bisa saja Tuhan izinkan untuk mengalami apa yang disebut sebagai meninggal dunia, seperti itu. Caranya bisa melalui sakit penyakit, melalui kemudian serangan yang tiba-tiba bisa membawa orang meninggal dunia tanpa sakit penyakit yang memberikan sinyal terlebih dahulu, bisa saja terjadi. Yang penting adalah semuanya di dalam rancangan dan kedaulatan Tuhan tersebut. Dan kita tahu bahwa sebelum rancangan Tuhan atas diri seseorang terpenuhi, tergenapi, maka orang itu tentu masih akan hidup sampai kemudian kehendak Tuhan, rancangan Tuhan pada diri orang itu tergenapi. Kurang lebih begitu. Jadi kita harus melihatnya pada dua sisi. Ketika orang yang kita cintai mengalami sakit penyakit, ya kita bisa melihatnya walaupun kita sedih, kita berharap tidak. Kita berharap Tuhan akan menjaga. Tapi ini adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi kita hidup di dalam dunia yang rusak, dunia yang sudah kotor, yang kita tidak mungkin mengharapkan sama sekali tidak terkena sakit penyakit pada satu sisi. Pada sisi yang lain, kalau misalnya orang yang kita cintai, ya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan lalu meninggal dunia, kita berpikir bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan sudah terjadi atas dia, sudah genap. Apa yang Tuhan kehendaki sudah tergenapi di dalam hidupnya, dan di dalam kedaulatannya Tuhan memanggil dia pulang untuk bersekutu bersama dengan dia di rumah Bapa di surga dalam keadaan yang lebih penuh, dalam keadaan yang lebih baik dari kita. Ya, kita merasa kehilangan, tetapi sebetulnya orang yang meninggal di dalam Tuhan keadaannya jauh lebih baik daripada kita. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, tentu ya tidak akan menghilangkan sama sekali perasaan duka kita, tetapi paling tidak akan memberikan satu penghiburan surgawi yang akan menolong kita. Berapa begitu? Tadi barusan dibahas tentang bagaimana kita melihatnya dengan iman kita dan bagaimana kita memahami Tuhan berkehendak di dalam kehidupan manusia. Tapi adakah terakhir ini Pak, saran-saran atau hal praktis yang bisa dilakukan oleh orang percaya di saat menjalani masa-masa kehilangan, masa-masa kedukaan? Oke, ya. Jadi di dalam menghadapi masa-masa kedukaan, harusnya memang orang percaya itu ketika mengalami yang tadi yang seperti saya katakan, tugas gereja untuk melakukan sebuah pelayanan pastoral dari sisi tanggung jawab gereja. Nanti dari sisi orang percaya ini seperti apa ya? Dari sisi gereja memang seperti saya katakan bahwa realitas kehilangan melalui kematian itu pasti akan terjadi. Maka gereja harus sudah mempersiapkan pelayanan kedukaan dari dua sisi preventif dan sisi kuratif. Sisi preventif adalah melalui pengajaran firman Tuhan yang sebelum kehilangan itu terjadi sudah diajarkan seperti itu. Itu mempersiapkan orang, ya, supaya orang tidak bertanya-tanya ataupun pertanyaannya akan tereduksi banyak tentang misteri kematian atau kehidupan di seberang kematian, tentang apa penyebab kematian dan sebagainya. Itu harus diajarkan. Baik itu di mimbar, di dalam persekutuan, itu akan mempersiapkan orang. Karena firman Tuhan itu berkuasa untuk memelihara iman orang percaya. Itu sisi preventifnya. Jadi berita tentang kematian harusnya tidak hanya diberitakan pada waktu terjadinya kedukaan. Bukan hanya pada saat iya, seperti itu. Biasanya orang pada waktu kebaktian kedukaan lebih cenderung tidak mendengar karena lebih tenggelam dan larut di dalam kesedihan. Justru pada waktu orang tidak mengalami itu lebih baik. Karena mempersiapkan orang. Jadi teologi tentang kematian, teologi tentang kehidupan di seberang kematian atau di afterlife itu harus diajarkan. Supaya mempersiapkan misterinya berdasar kebenaran firman Tuhan, kenapa begini harus dijelaskan. Sehingga orang itu sudah dipersiapkan imannya. Itu dari sisi preventif. Dari sisi kuratif seperti tadi saya katakan, harus mempersiapkan satu tim untuk membantu orang menjalani masa-masa kehilangan itu. Misalnya cara menghadapi orang yang kehilangan seperti apa? Apakah harus banyak bicara, menasehati jangan begini, jangan begitu? Biasanya tindakan seperti itu sangat tidak tepat. Karena orang yang mengalami kehilangan merasakan satu perasaan yang luar biasa. Ya, yang mungkin tidak dialami oleh orang yang menolongnya begitu, yang datang mendampinginya. Jadi ya biasanya tindakan yang paling tepat adalah apa? Mendengarkan. Bersama, mendampingi, mendengarkan, mengerti, empati, begitu. Itu yang paling menolong. Daripada mengatakan jangan begini, jangan begitu dan sebagainya. Seperti kalaupun ada anjuran yang tidak bernada menekan, tidak bernada memaksa, tidak bernada menghakimi, itu bisa dilakukan.
Jadi biarkan dan tolong dampingi orang yang kehilangan sampai bisa menerima realita yang memang tidak terhindarkan itu. Realita yang tidak bisa diubah. Begitu. Nah, itu pertama dari pihak gereja ya. Harus mempersiapkan training orang-orang yang misalnya tim kedukaan tuh, tindakan pastoralnya jangan kemudian begitu datang ke orang yang berduka cita, jangan nangis, kurang beriman dan sebagainya. Jangan seperti itu. Dan itu bukan menolong, pasti akan tambah membuat orang terpuruk. Nah, dari sisi orang percayanya kita harus tahu ya, kita bahwa satu kali cepat atau lambat kita akan ditinggalkan. Kalau kita tidak lebih dulu pergi ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa, kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Bagaimana caranya? Kita harus mempersiapkan diri, ya, bertumbuh di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan, supaya pada waktu itu terjadi, walaupun tidak akan menghilangkan duka cita kita, tetapi firman Tuhan melalui Roh Kudus akan menolong menguatkan hati kita, ya. Dan biasanya sih kalau orang yang mengalami duka cita itu akan dibantu oleh orang-orang untuk misalnya dengan lagu-lagu rohani yang memberikan penghiburan, kekuatan, dengan ayat-ayat firman Tuhan yang bernada memberikan penghiburan, kekuatan, sambil kemudian didoakan dan sebagainya, supaya Tuhan memberikan penghiburan surgawi, itu akan menolong. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Antoni yang sudah berbincang-bincang dengan kita selama 2 minggu dalam Kompas Kekuatan Iman. Terima kasih Pak Antoni, dan juga terima kasih pada jemaat yang sudah menyaksikan selama 4 minggu berturut-turut untuk Kompas Kekuatan Iman. Memang di dalam Tuhan pasti ada kekuatan, pasti ada penghiburan, dan mari kita terus rindu untuk berdoa terus kepada Tuhan, rindu terus untuk belajar firman Tuhan, untuk dipersiapkan menghadapi pergumulan apapun dalam kehidupan ini. Mungkin jemaat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan sekali lagi, dan Tuhan memberkati. Shalom.